Jumpa lagi di channel Kerot Susu. Novel Dr. Genius Fang Qiu. Bab 461. Di aula, semua orang yang hadir adalah seorang praktisi seni bela diri, jadi bahkan jika mereka jauh, mereka dapat dengan jelas melihatnya. Ketika mereka melihat pria besar itu dipukuli oleh Fang Qiu, semua orang di aula tidak bisa menahan diri untuk takjub. Pramugara berseru, dia sangat kuat. Dia setidaknya mencapai puncak kelas 6 dan bahkan mungkin mencapai kelas 7. Wajah Ling Xiuqi berubah. Dia tidak menyangka pria itu akan sangat kuat. Aku akan pergi. Pada saat ini, di ujung lorong, seorang lelaki tua dengan janggut panjang di kursi kanan pertama berdiri. Bahkan jika dia adalah marsial superior kelas 7, dia akan kalah. Tolong, Penatua. Ling Xiuqi memberi hormat. Orang tua itu, yang tertua dari keluarga Ling mereka, telah mencapai kelas ke-7 dengan 2 meridian. Dia adalah orang yang paling kuat di keluarga Ling di mata kebanyakan orang. Adapun Ling Xiuqi, penatua ini harus bisa menyelesaikan masalah. Pria berkulit hitam itu harus selesai. Suara mendesing. Di aula, si penatua melangkah maju, perlahan-lahan berjalan ke pintu masuk aula, dan menatap Fang Qiu yang baru saja berjalan ke tripod batu di tengah alun-alun di luar. Wajah tua itu dingin, dan dia segera bergerak. Dia bergegas ke Fang Qiu dengan ganas dengan kecepatan luar biasa. Marsial superior kelas 7 dengan 2 meridian. Melihat pria tua yang berlari ke arahnya, Fang Qiu mengangkat alisnya sedikit. Kekuatannya juga meningkat pesat setelah dia menerobos dari kelas 3 ke kelas 5. Sementara dia adalah marsial superior kelas 3, dia sudah bisa mengalahkan 3 atasan marsial kelas 7 dengan 2 meridian dan 1 marsial atasan kelas 7 dengan 3 meridian di Outer Mongolia. Sekarang dia telah mencapai kelas ke-5, marsial superior kelas 7 dengan 2 meridian tidak lagi menjadi ancaman bagi Fang Qiu. Karena dia sudah menerobos masuk, perlu untuk menunjukkan pencegahan yang cukup. Swoosh! Mengepalkan tangan kanannya, Fang Qiu melambaikan tangan kanannya ketika sesepuh bergegas ke arahnya. Dia langsung bertemu tinju si tua dengan pukulannya sendiri. Saat berikutnya, terdengar suara gemerisik. Ledakan. Semua orang terkejut oleh suara besar itu. Beberapa orang dengan kekuatan yang lebih rendah bahkan merasakan sakit di telinga mereka karena suaranya. Namun, tepat ketika semua orang berpikir bahwa lelaki berkulit hitam itu pasti telah ditabrak oleh sesepuh dan terbang keluar, mereka hanya menemukan bahwa lelaki berkulit hitam itu masih berdiri diam, tanpa bergerak satu langkah pun. Tapi yang lebih tua sudah pergi. Semua orang memandang berkeliling dengan pandangan kosong. Ternyata sesepuh itu benar-benar berbaring di tanah di kejauhan, dan masih ada darah yang keluar dari mulutnya. Hanya butuh satu langkah. Tidak, itu hanya satu pukulan. Penatua tertua yang mencapai kelas ke-7 dengan 2 meridian dipukul dan dibuang oleh pria berpakaian hitam. Pada saat ini, semua orang di keluarga Ling tercengang di aula. Di mata mereka, si penatua adalah pakar ulung. Dia adalah salah satu pejuang top di seluruh provinsi Gansu dan hampir orang terkuat kecuali leluhur tua, apalagi dalam keluarga Ling. Namun, sekarang pria terkuat dipukul oleh pria berkulit hitam dan terbang menjauh. Bagaimana itu mungkin? Tidak. Wajah Ling Xiuqi berubah drastis dan berkata, kekuatan orang ini setidaknya di kelas 7 dengan 3 meridian. Pergi dan dapatkan leluhur tua. Di ujung lorong, semua orang di keluarga Ling panik. Tanpa ragu-ragu, seorang pria parubaya segera bergegas ke hutan di belakang loteng melalui lorong di samping. Melihat ini, Fang Qiu mengerutkan kening dan bergumam, apakah dia akan mengundang orang terkuat? Sebelum dia datang ke keluarga Ling, Fang Qiu telah hati-hati melakukan penelitiannya. Ternyata yang terkuat di keluarga Ling hanya marsial superior kelas 7 dengan 2 meridian, tetapi masih ada seorang ahli yang bersembunyi di hutan bambu di belakang rumah, yang merupakan marsial superior kelas 8 dengan 1 meridian. Fang Qiu tidak berharap bahwa keluarga Ling harus mengirim seseorang untuk mengundang ahli saat dia baru saja memulai pertarungan. Tetapi ketika dia memikirkannya, dia sampai pada realisasinya. Siapa lagi yang berani keluar dalam keluarga Ling setelah marsial superior kelas 7 dengan 2 meridian dikalahkan dalam waktu sesingkat itu? Mengetahui niat mereka, Fang Qiu tidak khawatir. Dia terus bergerak maju perlahan. Hal ini harus diselesaikan hari ini. Belum lagi marsial superior kelas 8, bahkan jika ada ahli kelas 9 atau bahkan pejuang tingkat guru, Fang Qiu tidak akan pernah mundur. Swoosh! Setelah beberapa saat, tepat ketika Fang Qiu datang ke loteng dan berjalan menuju aula, sesosok tiba-tiba jatuh dari langit dan mendarat di depan pintu, menghalangi Fang Qiu. Melihat lebih dekat, ia menemukan bahwa lelaki itu adalah seorang lelaki tua dengan rambut beruban. Lelaki tua itu kelihatannya usianya sekitar 90 tahun, tetapi kulitnya sangat bagus.
Wajahnya sangat kemerahan, dan dia sebenarnya tidak terlihat seperti orang tua. Tunggu. Begitu dia mendarat, pria tua itu berkata kepada Fang Qiu. Lalu dia berkata sambil tersenyum, terlihat cukup lembut, teman kecilku, kamu memiliki kekuatan yang sangat kuat di usia muda. Anda memang orang yang istimewa. Fang Qiu menatap pria tua itu dan bertanya dengan acuh tak acuh, jadi. Orang tua itu bertanya, saya melihat bahwa Anda dapat menyalurkan pukulan sekuat itu dengan mudah dan cepat. Saya bertanya-tanya siapa tuanmu. Fang Qiu sama sekali tidak ingin berbicara dengannya. Siapa tuanku? Apa ada hubungannya denganmu? Pria tua itu menggelengkan kepalanya, tersenyum, dan berkata, ya, benar. Saya sudah tahu apa yang terjadi sebelumnya. Ini benar-benar kesalahan keluarga Ling kami. Tapi Anda memang mempermalukan kami dengan menerobos masuk ke rumah kami seperti itu. Alasan mengapa saya bertanya tentang tuanmu adalah karena saya tidak ingin melukai murid teman lama saya karena kesalahan. Jika Anda tidak menghargainya, maka saya hanya bisa melakukan hal-hal dengan cara saya. Fang Qiu mendengus dan berkata, apakah kamu tidak takut seseorang akan mendukungku? Dan Anda melakukannya dengan sopan. Orang-orang di keluarga Anda benar-benar munafik. Pria tua itu menyipit. Sepertinya kau memiliki kesalahpahaman yang mendalam tentang keluarga kami. Fang Qiu menjawab dengan acuh tak acuh, ini benar-benar dalam, tapi bukan kesalahpahaman. Pria tua itu menyipit dan berkata, oh, sekarang sepertinya kamu ingin berbicara dengan kekuatanmu, temanku. Tentukan pemenang melalui pertarungan, ya. Dalam hal ini, aku tidak punya pilihan selain bertarung denganmu. Tapi jangan khawatir, teman kecilku. Saya akan memberi Anda penjelasan apapun yang terjadi pada akhirnya. Fang Qiu mengangkat tinjunya. Jika kamu ingin bertarung, maka bertarunglah. Di dalam tubuhnya, semua ki internalnya di meridian yang dibuka kembali meledak seketika. Dengan kekuatannya saat ini, dia tidak perlu khawatir jika dia menghadapi marsial superior kelas 7 dengan 3 meridian. Namun, kelas 8 berbeda. Kesenjangan antara kelas ke-7 dengan 3 meridian dan kelas 8 dengan 1 meridian tidak sesederhana angka-angka itu. Karena itu, ketika mereka akan memulai pertarungan, Fang Qiu siap untuk menyalurkan semua kekuatannya. Ayolah! Pria tua itu menyipitkan matanya, berteriak, dan langsung terbang ke depan. Tidak ada keraguan bahwa kelas 8 memang kuat. Ketika orang tua itu datang, Fang Qiu bahkan bisa dengan jelas merasakan bahwa seluruh tubuh orang tua itu telah berubah menjadi embusan angin. Dia langsung dibebankan ke Fang Qiu dengan jumlah kekuatan yang sangat besar. Terlebih lagi, pria tua itu tidak menggunakan seluruh kekuatannya. Tepat waktu, kata Fang Qiu pada dirinya sendiri. Dia segera menyapa pria tua itu dengan tinjunya. Momen selanjutnya, bang, bang. Suara tabrakan tinju dengan pukulan terdengar. Ketika mereka saling bertabrakan, lelaki tua itu terkejut. Dia bisa dengan jelas melihat bahwa Fang Qiu hanya marsial superior kelas 5. Namun, saat dia bertarung dengan Fang Qiu, dia merasakan kekuatan yang sangat besar darinya, yang tidak kurang dari miliknya. Tidak hanya kekuatannya tidak lebih buruk dari itu, tetapi bahkan sedikit lebih kuat dari ki internalnya. Orang tua itu tidak pernah melihat hal seperti ini dalam hidupnya. Bagaimana mungkin marsial superior kelas 5 memiliki kekuatan seperti itu? Berbeda dari orang tua itu, Fang Qiu juga terkejut, tetapi tidak kagum dengan kekuatan lawan, tetapi oleh kekuatannya sendiri. Setelah menggunakan Mei Lift untuk menerobos dari kelas 3 ke kelas 5 sekaligus, Fang Qiu merasa bahwa kekuatannya telah sangat meningkat. Ki internal dan kekuatannya sendiri beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Karena setelah terobosan, dia tidak bertarung dengan siapapun. Fang Qiu tidak jelas sejauh mana dia bisa bertarung. Apa yang tidak dia duga adalah bahwa dia mampu menekan marsial superior kelas 8 dengan 1 meridian sementara dia menyalurkan semua kekuatannya. Fang Qiu cukup kagum. Selama pertempuran dengan orang tua itu, Fang Qiu bisa merasakan bahwa ia mampu menekan lawan dalam hal kekuatan, kecepatan, dan bahkan ki internal. Bahkan dalam situasi menekan lawan, Fang Qiu masih punya waktu untuk memikirkan hal-hal lain. Kekuatannya tampak terlalu kuat. Tidak. Tidak mudah untuk bertemu lawan kelas 8 dengan 1 meridian, jadi saya harus mengambil kesempatan ini untuk menjadi akrab dengan kekuatan saya setelah terobosan. Fang Qiu berpikir dalam hati. Dengan itu dalam pikiran, sementara Fang Qiu mengangguk diam-diam, dia dengan cepat menarik beberapa kekuatannya. Kekuasaannya segera jatuh ke tingkat yang sama dengan orang tua itu. Tetapi tepat pada saat ini, pria tua itu tampaknya menyadari pengurangan kekuatan Fang Qiu, jadi dia diam-diam mengangkut semua energi dari tubuhnya dan langsung meledak, ingin mengalahkan Fang Qiu dengan satu pukulan. Di aula, anak ini sudah berakhir. Dia berani memprovokasi keluarga Ling kami dan melukai yang lebih tua.
Dia menggali kuburnya sendiri. Ketika leluhur tua bergerak, apalagi anak ini, bahkan sekelompok orang seperti dia datang lagi, dia akan bisa mengalahkan mereka semua. Semua orang dari keluarga Ling berdiri dan melihat pertempuran di alun-alun di luar pintu. Awalnya, melihat lelaki tua itu tak sanggup mengalahkan lelaki berbaju hitam dalam waktu yang lama, semua orang sedikit khawatir. Tapi sekarang, melihat bahwa Fang Qiyu dipukuli oleh orang tua itu, orang-orang dari keluarga Ling segera menjadi bersemangat. Mereka mulai menghina dan memarahi Fang Qiyu. Bahkan Ling Xiuqi, tuan rumah keluarga Ling, yang sangat ketakutan barusan tertawa bangga saat ini. Ling Tianxiao menatap Fang Qiyu dengan murung. Dia menatap Fang Qiyu seolah melihat orang yang sudah mati. Di alun-alun, pertempuran itu sengit. Dengan kekuatan orang tua yang sepenuhnya menyalurkan, Fang Qiyu yang menarik sebagian dari kekuatannya secara bertahap jatuh ke posisi yang lebih lemah dan ditekan oleh orang tua itu. Setelah puluhan gerakan, wajah Fang Qiyu berubah. Tidak. Sementara orang tua itu menyerang dengan cepat, dia tiba-tiba meraih lengan kanan Fang Qiyu dan menariknya dengan ganas, menendang dada Fang Qiyu dengan sangat ganas. Ledakan. Dengan suara besar, Fang Qiyu langsung ditendang oleh orang tua itu seperti bola. Melihat ini, semua orang di keluarga Ling tertawa puas. Fang Qiyu jatuh ke tanah. Fiu, mengambil napas dalam-dalam, Fang Qiyu menutupi dadanya dengan tangannya dan berdiri. Kamu masih bisa berdiri. Ketika orang tua itu menatap Fang Qiyu, wajahnya yang begitu lembut sebelum langsung menjadi dingin. Dia kemudian berkata dengan mencibir, kamu berani macam-macam dengan keluarga kami. Anda hanya menggali kubur Anda sendiri. Dia terluka serius. Seseorang, ke sini. Hancurkan kungfunya, patahkan kakinya, dan usir dia. Terima kasih masih bersama channel Kerot Susu. Bab 462. Hancurkan kungfunya, patahkan kakinya, dan usir dia. Suara pria tua itu datang. Dia tidak menunjukkan belas kasihan sama sekali. Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu akan memberi saya penjelasan terlepas dari kemenangan atau kekalahan? Fang Qiyu menutupi dadanya dan menatap pria tua itu. Pria tua itu menyeringai dan tersenyum dingin, berkata, ini yang kamu dapat. Wajah Fang Qiyu jatuh. Di aula, Ling Tianxiao melangkah dengan sombong dan menatap Fang Qiyu dengan tatapan sarkastik, berkata, ini bisnis saya. Saya akan menyelesaikannya sendiri. Yang lain mengangguk. Tertidur dari orang-orang keluarga Ling menatap Fang Qiyu dengan mencibir. Mereka memandang Fang Qiyu seolah melihat pengemis atau cacing kecil yang malang. Fang Qiyu tersenyum. Namun, di balik topeng, orang-orang keluarga Ling tidak melihatnya. Dengan kekuatannya, bagaimana dia bisa begitu mudah terluka oleh pria tua itu? Dalam pertempuran, dia telah menarik sebagian dari kekuatannya lebih awal, jadi dia secara bertahap ditekan oleh orang tua itu. Jika dia mengeluarkan semua kekuatannya, orang tua itu pasti akan kalah. Alasan mengapa Fang Qiyu tidak mengeluarkan seluruh kekuatannya bahkan dia dalam bahaya besar adalah bahwa dia ingin melihat apakah leluhur tua keluarga Ling benar-benar akan memberinya penjelasan yang adil. Jika dia benar-benar melakukannya, maka Fang Qiyu akan meninggalkan keluarga Ling sendirian dan melupakan semuanya. Dia hanya akan menganggapnya sebagai hukuman kecil. Sayangnya, lelaki tua itu tidak hanya gagal melakukannya tetapi juga membuat semua orang di keluarga Ling melakukan perbuatan jahat. Keluarga Ling sekarang tidak termaafkan. Fang Qiyu perlahan meremas tangannya yang menutupi dadanya. Dia tidak terluka, tidak sama sekali. Belum lagi orang tua itu tidak akan bisa melukainya, karena kekuatannya telah mencapai tingkat seorang guru, bahkan setelah dia membuka kembali meridian dan menerobos ke tingkat marsial superior kelas 5, ki internalnya jauh lebih baik daripada penatua kelas 8 dengan satu meridian. Dalam keadaan seperti ini, bagaimana bisa langkah lelaki tua itu menyakitinya? Meskipun orang tua itu benar-benar memukulnya di dada, Fang Qiyu sudah menyelesaikan pukulan dengan ki internalnya sebelum kekuatan orang tua itu pecah dan menyebabkan kerusakan padanya. Dia hanya berpura-pura terluka. Haha. Pada saat ini, Ling Tianxiao sedang berjalan menuju Fang Qiyu dengan mencibir di wajahnya. Dia kemudian berkata, pecundang. Siapapun yang berani memprovokasi keluarga Ling pasti akan binasa. Dia berjalan ke Fang Qiyu, mengangkat tangan kanannya, meninju perut bagian bawah Fang Qiyu, dan bahkan mencoba untuk menghancurkan dantian Fang Qiyu dengan satu pukulan. Namun, saat dia akan bergerak, dia juga akan tertawa lebih keras. Fang Qiyu yang telah menutupi dadanya dengan tangannya tiba-tiba berdiri tegak. Dan sebelum tinju Ling Tianxiao memukulnya, dia memukulnya langsung dengan kecepatan yang sangat cepat. Ki internal yang mengerikan meletus seperti toren. Pukulan yang membawa kekuatan mengerikan langsung menabrak dada Ling Tianxiao, yang seperti ribuan kuda berlari ke arahnya. Sebelum Ling Tianxiao bisa tertawa terbahak-bahak,
wajahnya berubah secara dramatis, dan dia langsung berubah panik. Ledakan. Saat berikutnya, ledakan keras terdengar. Aliran internal Qi yang keras tiba-tiba meledak. Ling Tianxiao yang baru saja berdiri di depan Fang Qiu tiba-tiba terbang keluar seperti bola meriam, menghantam dinding di sebelah aula dengan berat. Puff, seteguk darah keluar dari mulutnya seperti air mancur. Jatuh ke tanah, Ling Tianxiao merasa sangat sakit dan wajahnya agak suram. Matanya sangat merah. Dia kemudian mulai di Fang Qiu dengan tampilan yang luar biasa. Seteguk darah keluar dari mulutnya. Ling Tianxiao hampir tidak bisa bernapas dan kemudian koma. Tianxiao. Semua orang di aula terkejut. Wajah Ling Xiuqi menjadi pucat, dan dia menatap Ling Tianxiao yang sedang koma. Ketika dia ingin melangkah maju, dia mendapati kakinya gemetar. Dibandingkan dengan Ling Xiuqi, semua orang di aula tercengang. Kamu mati. Di depan aula, melihat Ling Tianxiao dipukul dengan tinju dan terluka parah dan tidak sadarkan diri, pria tua itu segera menjadi marah. Fang Qiu mencibir jijik sebelum melirik pria tua itu. Keluarga Ling. Apel tidak jatuh jauh dari pohonnya. Wajah lelaki tua itu berubah, dan dia memandangi Fang Qiu dengan kaget dan segera bertanya, Anda tidak terluka? Fang Qiu tertawa acuh tak acuh dan berkata, terluka. Saya hanya ingin melihat apa moralitas keluarga Anda. Dengan kekuatan saya, ketika saya berada di luar rumah lelang pada hari itu, saya akan menghancurkan tuan muda Anda dari keluarga Ling. Tetapi saya tidak melakukan itu. Apa kamu tahu kenapa? Fang Qiu berkata. Ketika dia mendengar itu, wajah lelaki tua itu jatuh, begitu pula semua orang di keluarga Ling. Fang Qiu menatap pria tua itu tanpa rasa takut dan berkata, apakah Anda tahu mengapa saya mengatakan saya akan datang sendiri di depan begitu banyak orang? Saya di sini untuk menunjukkan kepada Anda kekuatan saya. Karena itu, ketika orang lain menghadapi situasi yang sama lagi, mereka akan tahu bagaimana menghadapi ini. Setelah mengatakan itu, Fang Qiu melirik pria tua itu dengan dingin dan melanjutkan, baru saja, aku ingin menyayangkan kalian semua dan menunjukkan rasa hormat karena aku melihat kamu bersikap sopan. Jika Anda memberi saya pernyataan yang adil, saya akan segera berbalik dan pergi. Tapi saya tidak berharap Anda menjadi sangat munafik. Karena itu, aku tidak perlu menunjukkan belas kasihan. Fang Qiu menyelesaikan kata-katanya. Fang Qiu menggerakkan tubuhnya, menyalurkan semua ki internalnya, dan bergegas ke orang tua itu dalam sekejap. Dia kemudian mengeluarkan semua kekuatannya dan melambaikan pukulannya, memukul orang tua itu dengan kekuatan yang kuat. Apa? Saat pria tua itu merasakan kekuatan meledak dari Fang Qiu, wajahnya berubah karena terkejut. Dia panik dan langsung menolak serangannya. Saat berikutnya, Fang Qiu menekan keras ke pergelangan tangan pria tua itu yang melintas di depan dadanya. Ledakan. Dampak ledakan itu keras. Di bawah pukulan Fang Qiu, pria tua itu terhuyung mundur beberapa langkah. Kamu tidak cukup kuat untuk mengacaukan keluarga Ling. Orang tua itu juga geram. Dia adalah marsial superior kelas 8 yang luar biasa dengan satu meridian, tapi sekarang dia terpaksa mundur oleh marsial superior kelas 5 di depan begitu banyak orang dari keluarganya. Bagaimana dia bisa hidup sebagai leluhur tua? Bagaimana dia bisa hidup sebagai ahli top di Provinsi Gansu? Saat dia marah, orang tua itu segera menyalurkan semua kekuatannya, menahan amarahnya, dan menyerbu ke arah Fang Qiu. Kali ini, itu sangat berbeda. Saat mereka menyalurkan kekuatan mereka, keduanya bertabrakan dengan sengit. Ki internal yang mengerikan menyebar liar ke semua sisi seperti lapisan gelombang suara yang kuat. Hanya sesaat, kolom di kedua sisi aula hancur dengan ratusan tanda meninggalkannya. Energi menakutkan Ki mengamuk. Orang-orang dari keluarga Ling yang berdiri di pintu masuk aula terpaksa mundur. Bahkan meja dan kursi di aula saat ini dibalik seolah-olah mereka mengalami seluruh badai. Melihat pertempuran sengit, semua orang di keluarga Ling kagum. Mundur, semuanya. Pergi sekarang juga. Ling Xiuqi berteriak. Semua orang tidak ragu dan segera melarikan diri. Kamu ingin menghancurkan keluargaku. Aku akan membuatmu menderita. Leluhur tua meraung dan meninju Fang Qiu dengan ganas. Akibatnya, Fang Qiu menghindar dalam sekejap. Saat berikutnya, bersama dengan serangan balik Fang Qiu, pria tua itu bergerak dan terbang ke alun-alun segera. Fang Qiu mendengus. Dia tahu bahwa leluhur tua keluarga Ling ingin membimbingnya ke alun-alun untuk menghindari menyakiti orang-orang muda keluarga Ling dan menghindari menghancurkan ruang resepsi mereka. Namun, ini yang diinginkan Fang Qiu. Tidak mudah baginya untuk mengerahkan semua kekuatannya di daerah terbatas ini. Ngomong-ngomong, untuk menghukum keluarga Ling, hal pertama yang perlu dia lakukan adalah menjatuhkan leluhur tua. Selama dia menghancurkan petarung terkuat dari keluarga Ling, semua yang mengikuti akan jauh lebih mudah baginya.
Swoosh! Swoosh! Keduanya terbang ke alun-alun pada saat yang sama. Dalam sekejap mata, mereka mencapai tripod batu besar di tengah alun-alun. Tripod batu memiliki telinga di kedua sisi. Salah satu dari mereka mendarat di sebelah kiri sementara yang lain berdiri di sisi kanan. Mereka saling menatap. Apakah kamu benar-benar ingin menghancurkan seluruh keluarga kita? Pria tua itu menatap Fang Qiyu dengan murung. Baru saja, meskipun orang tua itu baru saja bertukar beberapa langkah dengan Fang Qiyu, dia merasakan banyak tekanan dari Fang Qiyu. Dia merasa bahwa dia benar-benar ditekan oleh Fang Qiyu, yang mengejutkannya. Pada saat yang sama, dia hanya bisa panik. Fang Qiyu menjawab dengan acuh tak acuh, hancurkan kalian semua. Kesempatan diberikan kepada Anda. Kaulah yang ingin membunuhku. Wajah lelaki tua itu jatuh. Baru saja, dia melakukan sesuatu yang salah. Pada awalnya, dia berpikir bahwa Fang Qiyu sangat kuat, jadi dia memperlakukan Fang Qiyu dengan sopan dan berjanji untuk memberikan penjelasan yang adil kepada Fang Qiyu. Namun, ketika Fang Qiyu menunjukkan kelemahannya, dia segera mengambil kesempatan itu dan bahkan tidak memberinya kesempatan untuk hidup. Jelas, lelaki tua itu membawa semua ini pada dirinya sendiri. Lelaki tua itu berkata, sisakan kamar untuk apapun yang Anda lakukan seandainya kita bertemu lagi. Sekarang dia tidak terlihat seperti sedang berbicara dengan Fang Qiyu tentang persyaratan. Sebaliknya, dia meminta Fang Qiyu untuk membiarkannya pergi. Baca lebih lanjut bab tentang novel VIP. Fang Qiyu mendengus, apakah pernah terpikir olehmu bahwa kamu perlu menyelamatkan hidupku lebih awal? Dia menyelesaikan kata-katanya. Swoosh! Begitu dia bergerak, dia seperti meteor yang melesat di langit. Dengan aliran energi Qi yang sangat tajam, dia langsung menuju ke leluhur tua seperti pedang panjang. Pada saat ini, lelaki tua itu muram. Dia tahu bahwa tidak ada jalan keluar dalam masalah ini. Dia tidak ada hubungannya selain bertarung. Bang, bang, pertempuran sengit dimulai lagi. Keduanya bertubrukan di atas tripod batu dan kemudian jatuh bersama-sama. Ada air di tripod. Dalam pertempuran sengit antara keduanya, air di tripod melonjak seperti hujan lebat. Meskipun tampaknya keduanya bertarung dengan sengit, jika Anda melihat lebih dekat, Anda dapat dengan jelas melihat bahwa leluhur tua yang telah menekan Fang Qiyu sebelumnya sekarang ditekan oleh Fang Qiyu. Dan sekarang dia hanya bisa membela diri. Kadang-kadang dia bahkan akan kehilangan langkahnya setelah terus-menerus diserang oleh Fang Qiyu. Dalam keadaan ini, penindasan Fang Qiyu pada dirinya semakin kuat. Menghadapi tekanan yang meningkat dari Fang Qiyu, leluhur tua tiba-tiba menggeram. Dia tidak pernah diperlakukan seperti ini. Dia tidak tahan lagi. Dia ingin membunuh pemuda ini. Dia akan kehilangan ketenangannya. Saat dia meraung, pria tua itu tidak membela tetapi langsung menggunakan tubuhnya untuk mengambil pukulan Fang Qiyu. Pada saat yang sama, ia meninju langsung ke hati Fang Qiyu. Melihat ini, Fang Qiyu mendengus, Dia akan bergegas ke orang tua itu, tapi dia tiba-tiba memutar paksa di udara dan segera berbalik ke belakang untuk menghindari pukulan mematikan pria tua itu. Energi di tubuh Fang Qiyu melonjak, dan otot-otot di lengan kanannya membengkak. Dengan semua Qi internal melonjak dari meridiannya, Fang Qiyu mengayunkan lengan kanannya, mengeluarkan kekuatan yang bahkan dia merasa takut dan memukul keras ke arah orang tua itu.